Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Tugas ini berkaitan dengan modul 6 tentang anak dengan gangguan belajar, khususnya disleksia pada anak usia sekolah dasar. Dalam video ini, saya juga akan memberikan rekomendasi yang tepat untuk anak dengan gangguan disleksia. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Amalia dengan NIM 859555584, Prodi PGSD semester 6, Salut Mamuju, dan tutor pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Mukarramah SPD EPDGR. Sekian, sampai saksikan video saya. Observasi ini saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2026. Jam 7.30 sampai dengan jam 9.15. Lokasinya yaitu di MI Miftahul Ulum Tohaboh. Subjek yang saya amati adalah seorang siswi berinisial Y, berusia 9 tahun, berjenis kelamin perempuan dan duduk di kelas 3 MI. Y adalah siswa yang sangat menarik untuk diamati. Secara fisik, ia terlihat sehat, lincah, dan memiliki koordinasi motorik yang sangat baik, terutama saat pelajaran seni dan olahraga. Ia pandai bergaul, memiliki banyak teman, dan sangat aktif berkomunikasi secara lisan. Bahkan, ia mampu mengungkapkan ide-idenya dengan kalimat yang tersusun baik saat berbicara. Namun, ada kesenjangan yang cukup mencolok antara kemampuan lisannya yang luar biasa dan kemampuan literasinya yang mengalami hambatan berat. Saat saya mengamati aktivitas di kelas, khususnya sesi membaca dan menulis, tampak jelas bahwa Y mengalami kesulitan yang jauh berbeda dari teman-temannya. Guru kelas juga menyampaikan bahwa tanda-tanda ini sudah terlihat sejak Y duduk di kelas 1 MI. Sebelum saya memaparkan hasil observasi lebih jauh, penting untuk kita pahami bersama apa sih disleksia itu. Gejala-gejala disleksia dapat dilihat dari kesulitan siswa dalam membaca, mengenali huruf, memahami kata, dan mengolah informasi tertulis. Yang perlu kita garis bawahi adalah disleksia bukan berarti siswa malas atau tidak cerdas. Disleksia adalah hambatan neurobiologis dalam memperoleh bahasa tertulis. Anak dengan disleksia bisa sangat cerdas, kreatif, serta berbakat. Hanya saja otak mereka memproses simbol huruf dengan cara yang berbeda. Dari hasil observasi saya, ada beberapa gejala disleksia yang sangat jelas tampak pada Y. Pertama, kesulitan mengenal dan membedakan huruf. Ia sering ragu dan kesulitan saat diminta mengidentifikasi huruf secara acak. Ia juga sangat sering tertukar antara huruf yang bentuknya mirip, seperti B dengan D serta P dengan Q. Ini adalah ciri khas disleksia yang disebut mirroring, yaitu persepsi visual terbalik. Yang kedua yaitu proses membaca yang sangat lambat. Y membutuhkan waktu kurang lebih 35 menit hanya untuk menyelesaikan satu kata. Ritme membacanya terputus-putus karena ia terpaku terlalu lama pada setiap huruf. Akibatnya energinya habis di proses mengeja, sehingga ia tidak sempat memahami isi dari teks yang dibaca. Yang ketiga yaitu kesulitan menulis. Tulisan tangan Y cenderung tidak rapi, ukuran huruf tidak konsisten dan sering keluar dari garis buku. Saat menulis mandiri, Y sering membalik huruf, misalnya kata buku ditulis menjadi duku dan kata menyala menjadi meyala. Ia membutuhkan sekitar 30 menit hanya untuk menulis satu judul saja. Yang keempat yaitu konsentrasi yang mudah terpecah. Fokus Y sangat mudah buyar saat dihadapkan pada tugas literasi. Suara atau gerakan kecil di sekitar kelas sudah cukup membuatnya kehilangan fokus. Kelima yaitu respons emosional terhadap literasi. Ini yang paling menyentuh hati saya. Ketika diminta membaca di depan kelas, Y menunjukkan kecemasan yang nyata. Ia tampak sangat gugup dan tidak berani menatap mata gurunya. Ini menunjukkan bahwa kegagalan berulang dalam membaca telah berdampak pada kepercayaan dirinya. Kondisi ini berdampak nyata pada semangat belajar Y. Motivasinya tinggi saat seni dan olahraga, tetapi menurun saat sesi literasi. Ia masih bergantung pada guru untuk bisa menulis dengan benar. Namun, dalam komunikasi lisan dan sosial, Y justru sangat unggul, serta aktif berdiskusi dan mudah bergaul. Ini membuktikan bahwa hambatan Y spesifik pada literasi, bukan pada kecerdasannya. Lantas, bagaimana cara menangani anak dengan disleksia seperti Y? Ada 7 rekomendasi penanganan yang saya sarankan. Yang pertama yaitu gunakan pendekatan multisensori VAKT.
VAKT singkatan dari visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Misalnya, siswa meraba huruf timbul sambil menyebutkan bunyinya. Yang kedua yaitu gunakan kartu huruf berwarna untuk membedakan huruf yang sering tertukar seperti B dan D. Yang ketiga yaitu alihkan tes tertulis menjadi tes lisan agar potensi Y tetap terukur. Yang keempat yaitu pasangkan Y dengan teman sebaya sebagai reading buddy. Yang kelima yaitu hindari meminta Y membaca nyaring mendadak di depan kelas demi menjaga kepercayaan dirinya. Yang keenam yaitu gunakan metode dikte berjenjang. Guru membimbing menulis mulai dari huruf, suku kata, hingga kata utuh. Dan yang terakhir yaitu berikan apresiasi tulus atas bakat Y di seni dan olahraga agar ia tetap semangat belajar. Apa pelajaran yang saya dapat dari observasi ini? Observasi ini membuka mata saya bahwa di balik setiap anak yang tampak lambat belajar bisa jadi ada hambatan yang tidak terlihat dan itu bukan salah mereka. Y mengajarkan saya bahwa kecerdasan itu tidak satu bentuknya. Ia mungkin belum bisa membaca lancar, tetapi ia pandai bergaul, kreatif, serta penuh semangat. Sebagai calon pendidik, saya belajar bahwa tugas kita bukan hanya mengajar materi, tetapi juga melihat setiap anak secara utuh, memahami kebutuhannya, dan menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk belajar dan tumbuh. Kesimpulan dari observasi ini adalah Ananda Y menunjukkan indikasi kuat disleksia yang memengaruhi kelancaran membaca dan menulis mandirinya. Diperlukan kolaborasi guru dan orang tua dalam menerapkan metode pembelajaran yang ramah disleksia. Yang tak kalah penting, penanganan harus menyentuh kesehatan mental anak, bukan sekedar kemampuan akademik, karena ia tetap anak yang luar biasa dengan caranya sendiri. Demikianlah video laporan observasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, tidak hanya sebagai tugas kuliah, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan lebih dalam proses belajarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.